sel hidup. Sel-selnya melekat satu sama lain oleh bantalan lendir. Sedangkan reproduksinya terjadi diotiosli, yaitu sel-sel lendir menjadi sel-sel kecil menjadi melekat rantai sel besar. Masing-masing gametodium menghasilkan satu gamet. Sedangkan habitat dari spesies ini banyak ditemukan atau tersebar di daerah pesisir. Sedangkan nilai ekonominya itu biasa digunakan produksi yang disebut semacam nori. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marifatul Munawaroh, Stambuk I1A118036, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo. Saya akan menjelaskan tentang tugas plankton. Caloneis liber-wi Smith-Clef. Ini merupakan jenis alga hidup berdampingan dengan mangrove yang berada di seluruh perairan air laut. Klasifikasi dari Caloneis liber-wi Smith-Clef yaitu filum Gitchirophyta, kelas Bacillariophycidae, famili Naviculales, dan genus Caloneis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maimunah, Stambuk I1A1180005 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis plankton, yaitu dari jenis Diploneis littoralis. Diploneis littoralis merupakan fitoplankton yang bersifat uniseluler dan termasuk dalam kelas Bacillariophyceae dari famili Diploneideae. Morfologi dari spesies ini yaitu bentuk tubuhnya dari persegi panjang hingga bulat dengan terdiri dari dua katup, yaitu katup atas disebut epiteka dan katup bawah disebut hipoteka. Dengan ukuran tubuhnya sangat kecil, yaitu 2-20 nanometer. Habitat dari Diploneis littoralis yaitu hidup di perairan laut dengan hidup bebas di kolom air, tetapi ada juga yang beberapa yang menempel atau melekat pada benda-benda lain. Penyebarannya hanya tersebar pada Samudra Atlantik Timur dan Samudra Atlantik Barat. Manfaat Diploneis littoralis yaitu sebagai produsen penting di perairan karena dapat menghasilkan oksigen dan sebagai makanan bagi organisme lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Prof. Ma'ruf Qasim, SPI, MSI, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah planktonologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Bazarudin, nomor Stambuk I1A115138, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, sedikit saya akan menjelaskan secara ringkas tentang diatom spesies Flagellaria sulci. Oke, yang pertama, kelas Bacillariophyceae, ordo Penales, subordo Flagellaria eae, famili Flagellaria-ceae, genus Flagellaria, spesies Flagellaria sulci. Karakteristik secara anatomi, ujung-ujung valve dan ukurannya sama, sel membentuk rangkaian seperti benang. Secara morfologi, dikelompokkan dalam arafid diatom atau diatom tanpa raphi berbentuk linear. Ukuran panjang 0-170 nanometer dan lebar 2-5 nanometer. Habitat cenderung menempati lingkungan yang netral hingga alkali dengan suhu 21,29 sampai 23,04 derajat Celcius.
Reproduksi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu secara aseksual vegetatif dan seksual generatif. Manfaat diatom dalam satu ekosistem yaitu sebagai produsen rantai makanan sebagai bahan organik dan oksigen. Apabila diatom mati, akan jatuh ke dasar laut dan mengandung silika sehingga dinding sel tidak akan hancur dan lestari di dasar perairan. Secara luas digunakan untuk memisahkan zat berwarna dari produk-produk seperti bensin dan gula. Itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, stambuk I1A1 18045, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan spesies atau diatom Compalladiscus coniformis, kelas Bacilloropiceae, famili Surirelaceae. Ciri-ciri morfologi Compalladiscus coniformis bersifat uniseluler atau berbentuk koloni, hidup berenang bebas, dan beberapa jenis menempel pada substrat. Di dinding sel terdiri dari dua lapisan atau katup yang saling menutupi. Memiliki makanan yang disimpan sebagai leukosin yang berupa tetes-tetes minyak dan memiliki pigmen fotosintetik yaitu klorofil A, klorofil C, xanthofil, dan karoten. Umumnya diatom ini berukuran 5 mikrometer sampai 2 mm. Habitatnya mendominasi komunitas fitoplankton di lautan, di air tawar, dalam tanah, pada permukaan yang basah, lintang tinggi Arktik dan Antartika, pada zona neritik, daerah tropis, perairan lintang sedang, dan pada daerah upwelling. Distribusi secara spasial dan temporal. Sedangkan reproduksinya secara aseksual atau vegetatif dengan pembelahan sel, sedangkan secara seksual atau gametik dengan pembutan auspora dengan cara partenogenesis, pedogami, konjugasi isogami, konjugasi anisogami, autogami, dan ogami. Manfaat diatom ini bagi manusia yaitu sebagai obat-obatan, sebagai bahan penggosok, sebagai isolasi dinamik, sebagai campuran semen. Sedangkan manfaat bagi perairan, diatom ini sebagai pakan alami bagi biota air, sebagai produsen primer, pelindung biota air, penambah kadar oksigen, dapat menurunkan zat beracun, dan menjaga kestabilan suhu. Sekian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.